bisa ke rumahmu ya Allah. Jadi tolonglah berikanlah saya pintu atau hati yang manalah agama yang saya bisa saya pegang ini ya Allah, saya bilang. Inilah dia, langsung dibuka, dijawab dengan baik dan jangan dengan yang lancar Tuhan sampai hari ini lah Bang. Jadi waktu Anda kan di rumah muslim ya, orang pergi semua sholat Jumat, Anda sendiri kok nggak dipanggil gitu loh. Itu Anda rasakan apa sih seperti itu? Saya merasa disingkirkan gitu, merasa tersingkir. Nah, merasa tersingkir. Dan saya selama 2 bulan ini, ketika azan itu, rasa jantung saya ini, rasa mau diangkat kalau azan itu. Nah, rasa-rasa di awang-awang jantung saya ini. Nah, itu yang saya rasakan selama 2 bulan ini. Jadi makanya hari ini saya main di rumah paman saya dan saya tanya-tanya sama paman saya, ya langsung aja lah katanya. Jadi aku bilang, Azan itu kan memanggil Anda untuk mengingat Allah gitu, untuk sholat. Jadi merasa tersentuh ya panggilan itu? Merasa tersentuh sekali. Ini Anda akan merasakan nikmatnya kalau mendengar suara azan, Anda dipanggil, ya turuti itu, jangan ditunda, oke? Insya Allah. Itu sih dari saya, Bang. Doakan aja anak istri. Kita juga doakan bersama ya. Semoga anak istri juga kembali ke Islam. Amin. Kasih Bang. Ya Allah. Mantap. Lanjut, host. Saudaraku, tolong doain yang di bawah taping, kami di bawah mau didoain. Tolong doain untuk netizen kita di bawah. Doakan selamat dalam iman dan sehat walafiat. Itu aja didoain. Dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah. Doakan untuk saudara kita yang di bawah. Enggak, tadi sudah terwakil enggak sih oleh Pak Turiman? Artinya kalau Pak Turiman tadi berdoa itu dia ikut mendoakan kita semua. Beliau nanti kalau dimintain berdoa nanti kaku gitu loh kan. Biar dalam hati lah dia. Nanti dalam hati habis sholat, ya doakanlah orang-orang agar semua kalau sudah menjadi muslim diperkuat iman Islamnya, yang belum semoga dapat hidayah. Itu aja doa secara umum. Iya. Gitu. Oke ya, saudaraku yang di bawah udah disampaikan Bang Handi. Tadi Pak Turiman udah mendoakan sekalian kita di bawah ya, yang di bawah ya. Jadi tidak perlu lagi ya. Oke. Bang Juma, ada kata-kata yang terindah untuk saudara kita? Gurunda? Bang Juma mungkin ibadah di sana, Makassar. Ibadah ya. Aduh. Satu lagi nih Bang Yusral. Lanjut. Satu lagi Bang Yusral. Apa yang Anda rasakan sesudah syahadat dan sebelum? Ada perbedaan nggak? Silakan. Saya, Yardi, sekarang rasanya dingin, hati saya ini dia sudah dingin. Sejuk ya? Sejuk. Karena saya katakan kenapa kayak gitu? Saya merasa doa-doa saya ini selama ini sudah dijawab oleh Allah. Nah, itu dia. Bahkan pun tadi sebelum di anu aku tadi, semua badan saya ini berinding. Jadi sekarang ini alhamdulillah saya sudah dingin. Anda waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu saya lihat ada air mata. Itu air mata bahagia apa? Seperti apa itu, Bang? Coba. Kenapa itu? Itu air mata bahagia. Air mata bahagia, Bang. Karena selama ini mungkin saya ini tersesat. Dan alhamdulillah sekarang ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa saya, Bang. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Beliau ini Allah Subhanahu wa taala lancar Bang Handi ya. Dia akan menghandikan. Enggak, ini Bang Handi, mohon maaf dipotong sebentar. Iya. Ini kalau ngirim jangan mawar ya. Kalau mawar itu diperuntukkan untuk TikTok. Kalau mawar. Jadi mawar tidak masuk dalam hitungan. Kalau mau ngasih ke Bang Yusral, kasih aja kopi, kasih kopi. Jangan mawar ya, jangan mawar. Itu aja Bang Handi, silakan. Bahkan ketika diberikan nasihat kepada beliau kan, penasihat ya, tentang apa yang akan dia lakukan. Tadi lisan dia langsung mengatakan, insya Allah cepat dia beradaptasinya terhadap Islam.
Bang Berarti Farouk, dia orang sudah tidak makan babi itu memang kayak gini. Itulah guruku. Seperti itu. Memang yang tidak makan babi ini mudah memang. Masya Allah, Bang Farouk. Saya lanjut ya. Jadi air mata bahagia. Kami juga kalau Anda mengeluarkan air mata itu netizen juga menangis loh. Menangis ikut bahagia. Karena sekarang Anda ini adalah saudara seiman kami semua. Untuk itu Anda merasakan susah, kita susah semua. Anda merasakan sakit, kita sakit semua. Jadi jangan lupa, Abang itu punya hak menerima zakat dari umat Islam. Untuk teman-teman itu ya jangan lupa saudara kita. Jangan setelah syahadat kita lupakan. Untuk itu mari justru ini pekerjaan rumah yang paling berat. Bagaimana membimbing saudara kita ini. Seperti wudhu, sholat, dan seterusnya. Untung ada pamannya nanti bisa memandu di sana. Jadi teman-teman jangan berpangku tangan, apapun itu silakan berbagi. Mudah-mudahan air mata bahagia ini dalam hati Anda itu sejuk. Semoga juga ibu Anda, bapak Anda, istri Anda, anak Anda juga nanti mengalami hal yang sama. Kita doakan bersama. Itu sih sebenarnya. Karena ini Anda menjadi imam. Tanggung jawab Anda untuk agar keluarga inti itu kembali juga ke Islam. Itu memang agak berat. Tapi saya rasa doa dan upaya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Bung Handi, luar biasa, Masya Allah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para mu'alaf yang ada di pedalaman Kalimantan Barat yang tadi sudah membantu. Dan tadi saya doa memang seperti itu Bang Hardi, karena kita umat Islam ketika belum mendirikan sholat itu menyuci tangan kita Bang Hardi. Menyuci tangan kita, dan di tangan itu ada barcode, ada kode yang diberikan oleh Allah. Di telapak tangan kita ada angka Al-Quran, angka 18. Di telapak tangan kiri itu ada angka 81. Lalu Allah menyatakan segala sesuatu ini serba terukur. Surah 54 ayat 49. Ketika kita tambahkan kedua angka itu ya Allah 99, itulah Asmaul Husna. Dan surah 99 itu surah Al-Jadalah. Agar kita tidak goncang, maka kembali kepada kalimat yang sama antara kita, yaitu kalimat La ilaha illallah yang barusan Bang Hardi ucapkan tadi ketika dua kalimat syahadat. Kemudian ketika orang berwudu membersihkan mulut kita di hadapan Allah dengan air yang bersih, ya, agar kita membicarakan hal-hal yang baik, keluar dari perkataan-perkataan yang baik, dan memasukkan sesuatu yang halal dan thayyibah kepada mulut kita. Karena tangan ini kan gunanya, ayat kauniannya mengambil sesuatu, memasukkan yang halal dan thayyibah. Alhamdulillah Bang Hadi tadi sudah menghindar dari makanan B2 tadi kan. Lalu kita wudhu, membersihkan hidung kita. Hidung kita ini adalah fungsi ayat kauniannya untuk membedakan mana busuk, mana wangi. Agar kita bisa membedakan mana halal, mana haram, mana sunnah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang tidak. Nah, ketika tadi saya berdoa juga sama-sama untuk umat muslim yang di bawah, yaitu membersihkan muka kita. Di muka kita diberi mata, dua mata untuk melihat sesuatu. Bang Hardi tadi dapat inspirasi masuk Islam, masuk hidayah karena sering menonton dialog-dialog lintas iman, lintas teks dengan mata, dengan ainun itu. Maka mata tiap hari dibersihkan ketika berwudu. Jangan memandang hal-hal yang tidak baik lagi, begitu ya. Video-video yang yang dilarang oleh Allah, begitu. Kalau ada di HP-nya gambar-gambar yang tidak bagus, hapus gitu ya, bersihkan di HP kita. Kemudian kita sering membersihkan ubun-ubun kita ketika berwudu. Di ubun-ubun ini ada otak. Ketika sujud itu otaknya di bawah, ya kan? Ketika Allahu Akbar berdiri itu otak masih di atas.
kalbunya di tengah, napnya di bawah. Ketika ruku rata itu otak sama kalbu nabi. Ketika sujud otaknya di bawah. Makanya kata Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika bersujud. Perbanyaklah doa, mohon ampan apalagi bulan Rajab ini kan begitu ya. Kemudian kita membersihkan telinga ketika berwudu, kiri kanan telinga, agar kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang indah, salawatan ya yang indah. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Antara hari tidaklah sama hari Jumat. Antara nabi tidaklah sama Nabi Muhammad. Lalu ikut ya Nabi salamu alaika. Lalu kita membersihkan kaki kita. Kaki kan untuk melangkah Bang Yasir ya. Langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Yang diridhai adalah masjid, sholat berjamaah, mendirikan, dan rumahmu jadikanlah masjidmu gitu. Tadi kan bagaimana karena istrinya, pasangannya belum, ya tadi sudah dipesankan sama guru-guru kan begitu kan kepada Ustaz Juma, ya belikan piring yang bersih ya, bersih. Itulah wudhu saja bisa berfungsi di dalam kehidupan, maka sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wudhu aja difungsikan di dalam kehidupan. Tangannya tiap hari dibersihkan, hak orang lain jangan diambil. Mulutnya tiap hari dibersihkan, jangan menyakitin orang lain. Hidungnya tiap hari dibersihkan, peka dengan kehidupan orang lain. Matanya tiap hari dibersihkan, pandanglah yang baik-baik. Ubun-ubunnya dibersihkan, gunakan pikiranmu. Dan telinga dibersihkan, dengarkan yang baik-baik. Kemudian kakinya akan, kalau itu saja sudah terwujud, maka sholatnya bisa mencegah perbuatan dengki dan mungkar. Utlu'laika minal kitabi wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahu akbar. Mungkin sholat Jumat nanti, sholat Jumat pertama nanti Bang Yardi akan melihat khatib menutup ketika dia khotbah, waqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahu akbar. Khatib tuh ya, mungkin Bang Hadi mendengar khatib itu di atas mimbar begitu ya, ya kan? Semua sholat itu mencegah buatan keji dan mungkar. Bagaimana tahu keji dan mungkar? Qur'annya dibaca, yang dilarang oleh Allah. Bacalah Quran dan dirikan sholat. Mudah-mudahan, Masya Allah, Insya Allah, tetesan air mata Bang Hardi itu adalah tetesan kebahagiaan dan disaksikan oleh malaikat. Karena di depan kita, di belakang kita itu ada malaikat. Surah 13 ayat 11. Bagi manusia ada malaikat, malaikatnya depan di belakang. Kata Rasulullah, malaikat itu adalah hafajah. Malaikat hafajah menyaksikan siang dan malam, menjaga atas perintah Allah di samping di kiri kanan. Itu kan malaikat hafajah, wajahnya mirip kita, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, wajahnya mirip, akan bersinar dia, ya, akan bersinar, wajahnya mirip kita. Ya Allah, berseri apalagi dengan air wudhu. Ya Allah, assalamualaikum ya malaikat hafajah kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita Al-Fatihahkan malaikat kita masing-masing. Surah 13 ayat 11. Habis sholat baca sebaik-baiknya zikir membaca Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Tap-tap layar ini di TikTok ini, tap-tap layar itu sambil zikir Bang. Kita nonton sambil zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Wajah abang begitu syahadat aja sudah bercahaya, apalagi dengan wudhu. Masya Allah. Allah yurkuntum ta'lamun sayya'alun naqal fanatusan wajadu fika fisyuri fala ansaba bainahum yamajatallah. Saya atas nama Ketua Wilayah 4 YPN Tauhid Wilayah 4 yang sering bersinergi dengan API, dan atas nama dari Kesultanan Kadriyah Pontianak Daya mengucapkan ya selamat kepada Mahardi
Ya, titip salam dari Yang Mulia Sultan kami kepada Hardi. Ya, kalau ke Pontianak silahkan ya main-main di istana saya ya di Kesultanan Kadriah Pontianak. Insya Allah ya. Amin. Kita sudah saudara, satu saudara. Jadikanlah silaturahmi virtual di dunia maya ini, ya kan? Ya. Kita tidak bertemu dengan Bang Juma, tapi dengan dunia maya kita bertemu. Inilah silaturahmi virtual. Kita disuruh-suruh tap layar oleh Bang Faruk. Itu zikir digital. Inilah zikir digital, tap layar. Mudah-mudahan Bang Hardi istiqomah. Ya, barang siapa yang istiqomah, malaikat akan turun. Surah 41 ayat 33. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, lihat wajah orang-orang yang baru syahadat, belum mandi hadas besar, tapi sudah diberikan nur cahaya oleh Allah. Karena setiap manusia ada malaikatnya di depan dan di belakang. An-Nur, sesungguhnya Quran itu nurun ala nurun. Cahaya di atas cahaya. Surah 24 An-Nur ayat 34-35. Nurun cahaya, diberikan cahaya dari dalam maupun dari luar. Hablu minallah, hablu minal, hubungan manusia dengan Allah, hablu minanas, hablu minal alam. Mudah-mudahan istiqomah, dan saya juga berdoa ya, mudah-mudahan istri Bapak, akrabat Bapak segera menyusul Bapak sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Insya Allah berdoa di dalam hati, karena kelak kebersihan hati Bang Hardi itu diijabah hari ini. Ya, istrinya, sebutkan nama istrinya di dalam hatinya, kita akan bacakan, kita doakan. Ya Allah ya Rahman, gerakkanlah hatinya istrinya Bang Hardi dengan anak-anaknya untuk menjemput hidayahmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jiru kuntum ta'lamun sayya'ul naqul fanatusarran wajadu bika fi syuri wala ansyaba bainahum yauma jatallah minal qajin. Allahu Akbar. Insyaallah diijabah oleh malaikat. Ya malaikat habajah, istrinya Bang Hardi. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah dengan izin Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam beberapa hari ini insya Allah istrinya Bang Hardi akan menyusul Bang Hardi, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum ya malaikat abajah, istrinya sebutkan namanya, anak-anaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Kun fayakun, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kembalikan lagi ke Bang Faruk. Masya Allah. Itu tangisan yang luar biasa, tetesan air mata Bang Hardi di hadapan Allah. Andi siapa namanya tadi Bang Hardi? Dirubah namanya? Andi? Yardi Muhammad. Yardi Muhammad. Insya Allah Yardi Muhammad ya. Yardi Muhammad itu surah 47. Ya, Yardi 47. Ah, itu kodenya kalau bikin TikTok, Yardi 47, karena surah 47 surah Muhammad. Ya, kan itu, ya kan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kami para ahlul bait di Kesultanan Pontianak berdoa untuk antum. Ya, mudah-mudahan antum istiqomah, ya, istiqomah. Dan Bang Faruk dan semua yang hadir di sini menyaksikan, insya Allah diberikan gunung Uhud untuk menyaksikan hamba kita yang tadi syahadat barusan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kode barcode-nya sama ya, di telapak tangan Bapak ada angka 18 di kanan itu, angka Al-Quran itu Bang Hardi 18, telapak tangan 81, 18 tambah 99 Asmaul Husna. Siapa yang ke satu kembali kepada Mahardi. Ya kan, kulina sholati wa nusuki wa mahyahya wa mati rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku karena Allah.
karena Allah, bukan karena Pak Tengku, bukan karena siapa, karena Allah tadi, syahadat karena Allah. Insya Allah Allah akan ijabah doa-doa ya abang ya, doakan kami juga, amin amin ya rabbal alamin. Kan Bang Makruk. Ditambahkan yang lain bahwa kapan mau lapnya? Assalamualaikum. Kapan mau alap? Warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Rio. Sudah dari Mantap. Dari mana? Bang Faruk, sebentar. Bang Faruk monitor ya, saya jalan loh. The King. Monitor ya, saya lagi jalan ini ya. Nanti tak bisa ya. Lanjut Rio. Tadi sudah syahadat beliau dibimbing oleh Bung Jumah ya, dan saya sudah doakan tadi dengan izin Allah. Lihatlah wajahnya sudah bersinar, ada nurnya. Iya. Mantap Bang. Semoga istiqomah Bang. Amin Bang. Bang Rio, terima kasih. Apa yang dirasakan lagi sekarang, Bang Andi Muhammad? Tenang ya? Alhamdulillah tenang Bang. Alhamdulillah. Udah tenang ya? Tenang, sudah ada cahaya, sudah didoakan sekali lagi sudah. Insya Allah ya, didoakan. Udah bercahaya wajah depan malaikat. Wajahnya aja belum. Nah, nanti mudah-mudahan di Bang Andi, Bang Yardi Muhammad di mana? Di daerah mana ini? Di Sumatera di mananya? Saya di Sumatera, saya tinggal di Mandi Angin. Oh, di Mandi Angin. Sebentar lagi hujan Bang, Mandi Angin. Di daerah Bapak tuh hujan. Nah, Bapak hujan-hujanannya aja ya, hujan-hujanannya bersihkan aja. Mandi hadas besar, lewat hujan-hujan kayak anak kecil dulu bersih ya, mandi-mandi ya, hujan-hujannya. Insyaallah sebentar lagi hujan ya, dengan izin Allah ya. Ya. Jadi istrinya nggak ikut mualaf juga Bang? Insyaallah mualaf, insyaallah. Insyaallah Bang, masuk diikuti nanti agama kita yang baru ini Bang. Insyaallah Bang, kita berdoa bersama-sama Bang. Ya Bang. Nanti diajak live aja istrinya nonton ya, diajak live sama-sama nonton ya kan gitu ya. Tapi pesan Bang Juma tuh jangan disentuh dulu. Insyaallah Bang, insyaallah. Jangan makan yang haram Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusral, kalau ada norek nanti di DM di ini saya ya. Ya. Oke. Silakan melanjut yang lain. Ya silakan. Masya Allah. Tahu kan Bang ya, Bang Hardi yang dimaksudkan Pak Sakson tadi, norek ya. Tahu yang dimaksudkan tadi oleh Pak Sakson? Ya. Norek. Norek. Ya, nanti tanya Bang Yusrali, norek itu apa? Jadi. Sebelum mualaf dari mana Bang? Dari Kristen apa? Katolik Bang. Katolik ya? Ya, Katolik. Kenapa bisa pindah ke ini? Ini kita sering nonton ini Bang, YouTube dan TikTok dan segala macam berdebatkan agama ini Bang. Ya, baru. Jadi alhamdulillah tersentuh hati Bang, dan sampai hari ini saya mau dibuka hati nurani saya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk mualaf Bang. Ya izin bentar Bang Faruk potong ya teman-teman ya. Ya izin teman-teman ya Bang Faruk potong ya teman-teman di bawah. Ya kalau untuk noreng tadi Bang Faruk udah japri beliau. Minta noreng beliau. Cuman beliau nggak balas. Coba kita tanya dulu beliau, dia mau nggak kasih norengnya? Nanti Bang Faruk share lah noreng dia. Bang Yusral, ini teman-teman ada yang minta nomor rekeningmu Bang.
Abang paman lagi pergi sebentar bang. Nanti baru mau menjemput ini dia anak-anak. Jadi HP-nya sudah ditinggal di sini karena lagi live. Ya gini aja Bang Faruk, mungkin agak kesulitan. Titip di Bang Faruk aja ya kalau gitu ya dalam pilihan. Bang Faruk? Jangan bang, jangan dititip ke Bang Faruk bang, jangan dititip Bang Faruk. Gini aja teman-teman, ya kalau apa teman-teman kasih koin aja lah ke beliau. Nanti kalau titip ke Bang Faruk jadi fitnah sama Bang Faruk itu bangku, ya. Atau kalau mau sabar ya tunggu beliau lah. Sebenarnya dari Sada tadi Bang Faruk kan janji nih mau kirimkan nih untuk beli-beli piring beliau nih. Cuman sampai sekarang belum dikasih norengnya ke Bang Faruk gitu loh. Oh iya. Atau enggak Pak Sakon? Ya. Titip aja ke Dewa, tapi Dewa potong 90% ya. Pak Yusral gimana? Mana saudaranya dapat yang sini enggak? Kalau Dewa di Bali tuh banyak saudaranya dia. Nggak apa-apa Bang Faruk. Titip aja ke Bang Faruk. Nggak apa-apa. Percaya kok Bang Faruk. Ya, saya percaya. Titip aja. Maksudnya tapi noreknya kirim lagi Bang Faruk. Yang kemarin kehapus sudah. Ya, Bang Faruk nggak apa-apa. Kirim aja Bang Faruk. Apa sekali pakai mungkin tuh ya. Ya udah Dewa izin asar dulu ya. Dewa pamit. Mungkin yang di bawah juga ada yang ingin ngobrol sama Pak Yusri. Yusdi ya? Pak Yusdi ya? Terima kasih kaosnya Bang Dewa. Oh baik Pak Turiman, sama-sama. Pak Turiman kan beli, bukan dikasih. Dewa yang terima kasih. Saya juga terima kasih Bang Dewa kaosnya ya. Siap. Tapi alhamdulillahnya dilebihinnya 400.000 sama Pak Turiman ini. Untuk jihad. Baik, Pak Yusdi, nanti Dewa bikinkan kaos Pak Yusdi ya. Foto Pak Yusdi sama Bang Faruk berdua ya, 2 kaos nanti. Yang satu warna belang biar kayak ular kadut, yang satu warna kuning biar kayak di kali itu di sungai ya. Nggak imbang ya? Bang, nggak kayak Upin Ipin ya. Baik, Dewa izin pamit. Masa panjang sama lampu taman. Baik, Dewa izin pamit ya. Nanti Dewa bikinkan kaos. Bang Faruk nanti kasih tahu ukurannya ya. Ukurannya kasih tahu ke Dewa ya. Bang Faruk. Ya, Bang Yardi, abang pakai kaos ukuran apa Bang Yardi? L Bang L. Bang Oh Dewa, ya sudah. L. 2 kaos ya Bang Faruk ya. 2 kaos. Itulah. Oh 1, baik. Mudah-mudahan di bawah ada yang mau pesen. Mudah-mudahan di bawah ada yang mau pesen. Nanti kan biar sekalian gitu maksud Dewa. 2 nggak cukup duitku. Baik, siap. Bang Faruk, Dewa izin pamit semuanya. Pak Sakon, terima kasih. Pak Yusdi, Bang Rio, Abang Kuturiman, Bang Juma, Bang Naga, semuanya izin pamit Dewa Asar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu tuh makainya gimana Bang? Tak tarik-tarikan. Gimana Bang? Kalau satu makainya gimana dia? Orangnya berdua. Kita pakainya pas lebaran aja lah Bang. Ya, izin sebentar Bang Faruk, ada yang mau ini kosongkan 1 kursi, saya turun, dia sudah mantau di bawah tadi. Mbak Felix namanya nanti. Iya, siap. Ya, sebentar ya, saya turun lagi ya. Orangnya yang mau naik. Pak Felix mana orangnya? Oke teman-teman, yang mau naik silakan. Yang mau naik yang mau membelikan dia madu silakan teman-teman. Iya gitu teman-teman, daripada kalian tahu capek-capek tanya norengnya kan. Teman-teman yang mau membelikan madu Bang Yardi boleh silakan cepat naik. Nanti pas pecah di retur ngomel lagi. Bang Yardi,